Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat-sahabatku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita semua, amin. Allahumma amin. Baik, kali ini saya ingin mengisahkan tentang karomah Abah Guru Sekumpul. Sebelum saya mengisahkan, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah membantu, saya doakan mendapatkan rezeki yang halal, berkah, barokah, dan melimpah. Amin. Allahumma amin. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, kali ini saya ingin mengisahkan beberapa karomah Abah Guru Sekumpul. Simak kisahnya berikut ini. Karomah Abah Guru Sekumpul 1. Listrik bioskop padam besoknya ambruk. Suatu sore, ketika Guru Zaini Abah Guru Sekumpul masih berusia belasan tahun, datang temannya yang masih familinya. Temannya itu mengajak untuk jalan-jalan ke pasar. Guru Zaini muda tidak keberatan, asal tidak terlalu lama. Akhirnya mereka berdua berjalan menyusuri sepanjang pasar, dan tanpa sadar mereka sudah berada di depan sebuah bioskop. Temannya itu mencoba mengajak Guru Zaini untuk masuk ke dalam bioskop dengan berbagai alasan. Guru Zaini menolak halus ajakan itu, namun sang teman tetap memaksa masuk sambil menarik tangan Guru Zaini muda. Dengan hati berat Guru Zaini menuruti keinginan temannya itu. Akhirnya, apa yang terjadi? Tanpa diduga sebelumnya, seketika seluruh aliran listrik di bioskop itu mati total, dan pemutaran film pun berhenti. Bukan sekedar itu, keesokan harinya terbetik sebuah kabar bahwa bioskop itu ambruk. Sebuah tempat yang dimasuki oleh kekasih Allah aulia Allah akan berubah menjadi baik, dan hilang kebatilan dari tempat itu, subhanallah. Dan sungguh besar sekali penjagaan Allah terhadap hamba-hamba yang dicintainya. Karomah Abah Guru Sekumpul 2. Angin kencang. Ketika dihukum sang ayah, Abah Guru sejak kecil dididik dengan sangat ketat oleh orang tuanya. Sang ayah Guru Abdul Ghani selalu mengawasi sang anak dengan sangat ketat, sedang melakukan apapun. Sang ayah selalu memperhatikan dengan seksama, agar jangan sampai sang anak melakukan perbuatan yang melanggar aturan syariat. Sampai suatu hari sang ayah mendengar kabar Abah Guru melakukan sebuah tindakan kurang berkenan di hati sang ayah. Ketika Abah Guru sampai di rumah, beliau diikat oleh sang ayah di tiang rumah, lalu dupa dinyalakan di dekat wajah beliau, sehingga Abah Guru merasakan panas. Saat Abah Guru dihukum oleh sang ayah, alam menjadi ganjil, angin beliung berhembus sangat kencang. Nenek beliau Salbia, yang dikenal sebagai seorang wali majub, memandang ada kaitan ganjilnya cuaca dengan dihukumnya Abah Guru. Beliau pun kemudian meminta hukuman itu disudahi saja. Dan benar, saat sang ayah menghentikan hukuman itu atas permintaan ibunya, cuaca menjadi normal, angin yang semula berhembus sangat kencang, tiba-tiba menjadi tenang. Karomah Abah Guru Sekumpul 3. Membuka kewalian seorang sayyid. Dikisahkan oleh Habib Hussein Alaidrus dari Singamahakam, ada seorang sayyid yang setiap hari duduk-duduk di tempat perjudian, sampai suatu saat ajal datang menjemputnya. Orang-orang kampung tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Di saat wafatnya, hanya istri dan anaknya yang menghadapi jenazahnya. Tidak ada satu tetangga pun datang. Tidak ada satupun tetangga yang mau memandikan, mengkafani, mensolatkan jenazahnya. Sang istri menangis melihat keadaan suaminya. Dia pun berdoa, "Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah aku buang ke sungai Mahakam ini, atau aku biarkan sampai membusuk? Engkau yang maha luas rahmatmu, berilah petunjuk." Tiba-tiba masuk seorang tampan tinggi rupawan, mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Syarifah." Tampak puluhan orang berjubah dan bersorban mengiringi di belakangnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Saat melihat sang guru, si Syarifah tersentak kaget bukan main. Yang datang adalah Al-Imam Al-Qutubul Aqwan Asy'ikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. Syarifah bertanya, "Kapan pian kesini guru? Kaltim dan Kalsel sangatlah jauh. Apalagi kami di daerah Hulu Mahakam Kembang Janggut ini." Jawab Guru Sekumpul, "Allah yang memudahkan." Tiba-tiba dari luar banyak orang kampung datang, dan terperanjat seketika tahu yang datang Guru Sekumpul. Maka mereka keheranan, dan salah satu dari mereka berkata, "Wahai guru, ini adalah orang yang senang berjudi. Setiap hari duduk-duduk di tempat perjudian." Guru Sekumpul tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melihat beliau sendiri main judi, atau beliau cuma duduk-duduk saja di situ tanpa main judi?" Sang penduduk terdiam. Kata Abah Guru Sekumpul kemudian, "Beliau ini, yang tiap hari kalian lihat di tempat perjudian, adalah seorang zuriat Rasulullah SAW. Beliau ini yang jadi penyandang bala di kampung sini.
Beliau ini yang setiap malam pada saat kalian tidur beliau bangun dan sholat tahajud mendoakan kalian. Beliau juga yang rela setiap hari duduk di tempat perjudian berzikir dan memohon ampun untuk para penjudi agar mereka sadar. Tapi kalian tidak tahu, kalian cuma melihat dengan pandangan zohir saja. Beliau tidak terkenal dalam pandangan masyarakat bumi, tapi sangat terkenal di langit. Maka para penduduk menjerit dan menangis, yang biasa berjudi langsung sujud dan memohon ampun kepada Allah. Lalu jenazah beliau dimandikan, dikafani dan disolatkan, hingga diantar ke pemakaman. Hujan pun turun dengan derasnya usai pemakaman. Janganlah kalian seperti itu, walaupun dia berperilaku seperti itu, tapi sebenarnya dia tidak seperti itu. Berprasangka baiklah dengan makhluk Allah SWT, dan hati-hati, kalau itu zuriyah Sayyidil Wujud Tas'awi. Kalau tadi tetap dibiarkan seperti itu, sampai Syarifah itu sakit hati. Ketenggelam nanti desa kalian ini, murka Rasulullah SAW, murka juga Allah SWT. Setelah itu Abah Guru sekumpul beserta rombongan pamit pulang naik kapal. Tapi ada yang aneh, kapal yang ditumpangi Abah Guru sekumpul beserta rombongan itu, tidak nampak lagi di Kaltim. Sepertinya itu kapal Alam Jabarut. Karomah Abah Guru sekumpul 4, harumnya baju melebihi harumnya kasturi. Karomah ini dikisahkan langsung oleh Umi Ella Ibunda H. Muhammad Amin Badali, dan H. Ahmad Hafi Badali bahwa Abah Guru Zaini sering memakai kaos putih apabila tidur, yang mana kaos putih itu bau harumnya Masya Allah. Sangat harum melebihi minyak harum kasturi. Padahal di rumah itu, tidak ada punya minyak harum seperti itu, bahkan Abah Guru juga tidak memilikinya. Aku cuci, kata Umi Ella, masih saja ada bau harumnya. Umi Ella bertanya, bau harum apa ini awet sekali tidak mau hilang? Dijawab Abah Guru, bagaimana bisa hilang baunya? Kalau kotanya ilmu datang terus. Umi Ella faham, kalau Abah Guru itu sering didatangi Rasulullah SAW, subhanallah. Karomah Abah Guru sekumpul 5, membelah diri. Ada seorang murid, yang termasuk dekat dengan Abah Guru sekumpul, menceritakan, ketika ia berkunjung ke rumah Abah Guru sekumpul. Saat itu rupanya Abah Guru sekumpul sedang asyik menceritakan sesuatu, tanpa terasa waktu salat tiba, dan si murid menunggu Abah Guru sekumpul untuk salat bersama, hingga Abah Guru sekumpul bilang, ayuhan nang imun nyawa hendak sembahyang dahulu, silakan kamu bila mau sembahyang dahulu. Si murid lalu masuk kamar. Ternyata ia melihat Abah Guru sekumpul sedang salat dalam posisi ruku, merasa kurang pas kalau ia masuk kamar. Lalu ia mencoba masuk ke kamar sebelahnya. Ternyata melihat Abah Guru sekumpul sedang membaca wirid. Lalu ia keluar kamar lagi, dan dilihatnya Abah Guru sekumpul masih berada di kamar tamu. Si murid yang penasaran lalu bertanya, yang mana juapian nang aslinya bar? Yang manakah jenengan yang asli bar? Abah Guru sekumpul sambil tersenyum menjawab, asli haja baratan nang asli semuanya itu, subhanallah. Karomah Abah Guru sekumpul 6, mempertemukan Habib dengan Rasulullah SAW di Tarimsana, Hadramaut, kota para habaib dan banyak melahirkan para kutub. Ada seorang Habib sepul yang bernama Habib Ahmad Assegaf N, yang mengarang kasidah Baina Katifaihi Alama. Sehingga di Martapura beliau terkenal dengan sebutan Habib Baina Katifai. Beliau ini seumuran dengan Habib Abdul Qadir Jadah R.A. Beliau ini mempunyai kelebihan, malam-malam beliau terbiasa bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Habib-habib zaman dulu walau sering bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW, masih sakit hati kalau belum bertemu secara jaga atau yakosotan dengan baginda SAW. Semoga kita mendapat mimpi bertemu Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mendapat isyarat dari Rasulullah SAW dalam mimpi, Ahmad, kalau kamu ingin bertemu saya SAW, maka temuilah Zaini Guru sekumpul orang Martapura, Banjarmasin. Maka bergegaslah beliau menuju Indonesia. Sesampainya di Jakarta, beliau dihalang-halangi oleh orang yang dengki dengan Guru sekumpul Ella. Namun beliau mampu menerobosnya, karena ingat dengan isyarat dari baginda Rasulullah SAW. Akhirnya bertemulah beliau dengan Guru sekumpul R.A. Beliau utarakanlah maksud kedatangan beliau, kemudian oleh Guru sekumpul R.A. diberi amaliyah yang kemudian beliau amalkan. Tidak berapa lama setelah itu, Rasulullah SAW menemui beliau di pagi hari, segera setelah pertemuan yakosotan itu. Beliau melapor kepada Guru sekumpul Ra. Oleh Guru sekumpul M.A. dijawab, sebelum ke tempat sampean, Rasulullah SAW menemui saya terlebih dahulu. Langsung seketika Habib Ahmad memeluk Guru sekumpul R.A. Ya, Guru sekumpul itu
adalah Syekh Futuhnya atau guru murabbi mursidnya Habib Ahmad Assegaf. Karomah Abah Guru Sekumpul 7. Suara dari jendela Abah Guru, Habib Soleh BSA yang berasal dari Jawa, baru tinggal di Kalimantan Selatan, kemudian beliau mengajar di Al-Falah. Beliau mengajak istri yang baru dinikahinya, seorang syarifah dari kalangan kaya. Begitu tinggal di Kalsel di rumah yang sangat sederhana, si istri tidak tahan, kemudian pulang ke Jawa meninggalkan Habib Soleh. Habib pun mengadu kepada Abah Guru Sekumpul. Si Habib kemudian disuruh masuk ke kamar guru, dibukakan jendela dan disuruh teriak memanggil nama si istri. Habib pun bingung, namun tetap melaksanakan perintah dan berteriak, "Syarifah Fulanah binti Fulan" 3 kali. Kemudian Habib disuruh nginap semalaman. Habib Soleh tidak bisa tidur, maklum beliau baru di Martapura, jadi belum terlalu yakin dengan Abah Guru Sekumpul. Di dalam hatinya seperti menyangkal, apakah aku konyol berteriak di jendela malam-malam. Sampai subuh Habib ikut berjamaah walau mengantuk. Sehabis wirid baru bisa tidur. Sekitar jam 9-an dibangunkan dan diajak ziarah ke Habib Basiri oleh Guru Sekumpul. Habib pun ikut, walau hati masih bimbang, namun tak berani protes. Tatkala sampai di landasan pesawat terbang, ada pesawat akan mendarat, Abah Guru Sekumpul kemudian berkata, di pesawat itu ada istri kamu. Kalau tidak percaya ayo kita masuk ke bandara." Mobil pun masuk ke bandara. Si Habib disuruh turun, guru tetap di mobil. Ternyata benar istri Habib turun dari pesawat yang mendarat tadi, langsung dibawa masuk ke dalam mobil. Lalu Abah Guru Sekumpul bertanya, "Fah, kenapa kamu pulang ke Banjarmasin?" Syarifah menjawab, "Tadi malam ketika saya tidur, tiba-tiba ada suara suami saya memanggil 3 kali. Langsung saya bangun dan pesan tiket ke Banjarmasin." Habib Soleh pun tidak lagi meragukan Guru Sekumpul dan sampai sekarang tinggal di Martapura. Karomah Abah Guru Sekumpul 9. Uang yang tidak ada habisnya. Pada suatu hari, datang rombongan para habaib dari berbagai daerah ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke kediaman KH Muhammad Saini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Abah Guru Sekumpul, sudah tradisi beliau untuk memuliakan tamu-tamu. Abah Guru, apabila menerima tamu dari luar daerah, apalagi para habaib, maka Abah Guru Sekumpul akan meminta tamu tersebut untuk menginap beberapa hari di kediaman beliau. Beliau sendiri yang turun tangan untuk melayani para tamu tersebut. Istilah tamu adalah raja, sangat terlihat dari sikap dan perilaku Abah Guru Sekumpul terhadap para tamu-tamu beliau. Sampai pada akhirnya rombongan para habaib itu akan pulang. Maka bergantianlah Abah Guru Sekumpul menyalami satu persatu para habaib tersebut yang jumlahnya puluhan orang, tapi ada yang aneh. Sambil Abah Guru bersalaman dengan satu persatu dari para habaib tersebut, sambil Abah Guru mengambil uang dari kantong baju beliau dan memasukkan uang tersebut ke kantong baju satu persatu para habaib tersebut. Al-Habib Muksin bin Al-Habib Agil bin Syahab yang berdiri di dekat Abah Guru Sekumpul saat itu sangat mengetahui bahwa di kantong baju Abah Guru tidak ada apa-apa. Kantong baju beliau kosong dan tidak terlihat mengembung oleh jumlah uang yang banyak. Sampai selesai semua para habaib itu disalami oleh Abah Guru Sekumpul yang jumlahnya puluhan tersebut. Terus-terusan Abah Guru juga mengambil uang dari kantong baju beliau yang seperti tidak ada habisnya untuk beliau berikan kepada satu persatu dari mereka para habaib tersebut. Tidak terasa, selesai Abah Guru menyalami dan memberikan uang tersebut kepada seluruh habaib yang jumlahnya puluhan orang tersebut. Lalu mendekat Habib Muksin muda kepada Abah Guru, berkata Abah Guru Sekumpul kepada Al-Habib Muksin, "Bahinip aja nyawa Muksin." Maksud Abah Guru, "Nggak usah terkejut, diam saja, kalau engkau tahu." Subhanallah. Karomah Abah Guru Sekumpul 10. Buah rambutan yang seketika ada di tangan. Ketika beliau Abah Guru Sekumpul masih tinggal di kampung Keraton, biasanya setelah selesai pembacaan maulid, beliau duduk-duduk dengan beberapa orang yang masih belum pulang. Beliau sambil bercerita tentang orang-orang tua dulu, di mana isi cerita itu dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amalia. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan, padahal pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tidak disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau Abah Guru Sekumpul mengacungkan tangannya ke belakang. Ternyata di tangan beliau Abah Guru Sekumpul terdapat sebuah buah rambutan yang masak. Maka heranlah semua yang hadir melihat kejadian akan hal tersebut. Rambutan itu pun langsung beliau makan. Karomah Abah Guru Sekumpul 11. Menurunkan hujan. Abah Guru KH Muhammad Saini Abdul Ghani Abah Guru Sekumpul memiliki banyak sekali karomah
Di antaranya adalah terdapat suatu peristiwa karomah dari Abah Guru sekumpul ketika menurunkan hujan. Begini ceritanya. Pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun, sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap agar hujan bisa turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau, mohon minta doa beliau agar hujan segera turun. Beliau Abah Guru sekumpul kemudian keluar rumah dan menuju pohon pisang yang masih berada di dekat rumah beliau itu. Beliau kemudian goyang-goyangkan pohon pisang tersebut, dan ternyata tidak lama kemudian, hujan pun turun dengan derasnya. Karomah Abah Guru sekumpul 12, air beliau yang mujarab, semenjak kecil. Abah Guru sekumpul sudah digembleng orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama berdasarkan riwayat. Guru sekumpul sewaktu kecil sering menunggu Al-Alim Al-Fadil Zainal Ilmi yang ingin ke Banjarmasin hanya semata-mata untuk bersalaman dan mencium tangannya. Suatu kali, ada orang yang tertelan gigi palsu, kemudian datang ke rumah Abah Guru sekumpul meminta air. Waktu itu beliau sedang tidur, tidak sempat air itu ditiup beliau. Lalu diambil orang air tersebut, kemudian diminumkan air itu. Setelah diminumkan maka keluarlah gigi palsu tersebut. Subhanallah. Karomah Abah Guru sekumpul 13, suara terdengar hingga ke atas langit. Abah Guru sekumpul Al-Maghfirlan adalah sosok alim ulama yang dikenal sangat alim dan memiliki banyak karomah. Di antara karomah Abah Guru sekumpul adalah ketika suara beliau terdengar hingga ke atas langit. Begini kisahnya. Suatu ketika Habib Anis bersama rombongan mau berkunjung ke Abah Guru sekumpul. Habib Anis naik pesawat. Di tengah-tengah penerbangan, Habib Anis berkata, "Suara deru pesawat telah berhenti, dan ini dengarlah." Suara Guru Zaini sedang membaca maulid terdengar sampai ke atas langit. Semua rombongan mendengarnya dengan jelas. Suara maulid yang dibaca oleh Abah Guru sekumpul terdengar di langit. Subhanallah. Karomah Abah Guru sekumpul 14, melunasi hutang tanpa sepengetahuan. Suatu hari, Habib Maksum dari Pasuruan bertamu ke rumah Abah Guru sekumpul. Di perjalanan ia berkata, "Jika Guru Zaini itu betul-betul wali alat, maka hutangku 21 juta rupiah lunas." Sampai di kediaman Abah Guru, ia pun disambut dengan ramah, lalu dipersilakan duduk. Ketika sedang bercakap-cakap beberapa saat, tiba-tiba datang seseorang menyerahkan cek kepada Abah Guru. Abah Guru memberikan cek tersebut begitu saja kepada Habib Maksum. Padahal, Abah Guru belum sempat melihat jumlah yang tertera di kertas itu. Kata Abah Guru, untuk melunasi hutang. Lalu Habib melihat jumlah tertera di cek itu. Subhanallah. Ia pun terkejut. Jumlahnya 21 juta. Persis jumlah hutang yang dia miliki. Padahal Habib belum mengatakan apa-apa pada Abah Guru tentang hutangnya itu. Di sini kita melihat karomah beliau Abah Guru sekumpul, sekaligus kemurahan hati beliau dan bersihnya hati beliau dari cinta dunia. Karomah Abah Guru sekumpul 15 habis, Rasulullah menyerupai beliau. Karomah Abah Guru sekumpul yang paling besar dan mulia adalah ketika beliau sedang sakit parah, yang mengakibatkan beliau tidak bisa apa-apa, dan saat hari itu pengajian beliau yang setelah asar. Semua tahu Abah Guru tergeletak di kamar dan tidak bisa apa-apa karena menyandang bala. Tapi tiba-tiba datanglah beliau ke majelis dengan keadaan segar dan bugar seperti orang yang sehat. Beliau mengimami sholat asar lalu mengisi pengajian sampai selesai. Orang-orang mengira Abah Guru telah sehat. Namun setelah pengajian terbukalah semuanya, ketika salah seorang Habib dari Hadramaut berkata, "Beruntung murid-murid Syekh Zaini telah dipimpin langsung oleh Rasulullah yang datang dan menyerupai Syekh Zaini." Subhanallah. Di dalam kitab Ilmun Mibras dikatakan fal wali hakikatun nabi, seorang wali zahirnya manusia biasa, tapi hakikatnya adalah nabi. Apabila seseorang sudah terbuka hijab makrifatnya, maka ia tiada lagi melihat basyariah Abah Guru, melainkan memandang Rasulullah SAW. Dikarenakan beliau telah fana dan tenggelam dalam lautan mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim.